그래도 이렇게 플랜은 항상 가지고 준비해야 되고 때로는 그 플랜이 틀릴 때도 있고 Semuanya auto terharu. Begini pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong usai resmi berpisah bersama Timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya terbongkar. Jadi begini alasan PSSI ganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia jelang Piala Dunia 2026. Jadi modal berharga jelang versus Indonesia. Dragan Talajic langsung sombong gini. Usai bawa Bahrain, juara Piala Teluk 2024. Pomade yang dipakai Bang Jay dan kawan-kawan, cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Semuanya auto terharu. Begini pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong usai resmi berpisah bersama Timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara setelah resmi berpisah dengan Timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan ini datang setelah PSSI mengumumkan pemutusan kontrak sang pelatih menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong yang telah menukangi Timnas Indonesia sejak akhir 2019 mengungkapkan perasaan dan pandangannya terkait keputusan ini. Dalam sebuah media, Shin Tae-yong tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Saya merasa sedih dan kecewa karena tidak bisa melanjutkan proyek yang telah kami bangun bersama selama beberapa tahun terakhir. Namun, saya menghormati keputusan PSSI dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Timnas Indonesia, ujarnya. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tegas dan disiplin. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami memang mengalami beberapa hasil yang tidak memuaskan belakangan ini, tetapi saya yakin dengan waktu dan dukungan yang cukup, Timnas Indonesia bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Saya tetap bangga dengan para pemain dan staf yang selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, tambah Shin Tae-yong. Meskipun berpisah, Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia akan terus mendukung Timnas Indonesia dari kejauhan. Indonesia akan selalu ada di hati saya. Saya berharap yang terbaik untuk tim ini dan berharap mereka bisa mencapai impian mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026, tutupnya. Kepergian Shin Tae-yong meninggalkan kekosongan di kursi pelatih Timnas Indonesia. PSSI kini sudah ada calon pengganti yang diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan siap bersaing di kancah internasional. Gimana menurut kalian nih guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi modal berharga jelang versus Indonesia. Dragan Talajic langsung sombong gini. Usai bawa Bahrain, juara Piala Teluk 2024. Dragan Talajic sangat bangga bisa membawa Bahrain menjuarai Piala Teluk 2024. Bahrain bakal menjadi ujian sulit Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain berhasil menjuarai Piala Teluk 2024 setelah mengalahkan Oman dengan skor 2-1 di Jabr Al-Ahmad International, Sabtu, 4 Januari 2025. Selepas pertandingan, mengaku merasa bangga dengan timnya. Saya bangga dengan para pemain, kata Talajic dilansir dari Win-Win. Kami berjuang setiap menit dalam setiap pertandingan yang kami mainkan. Saya persembahkan gelar ini untuk para pemain, para penggemar Bahrain, dan negara secara keseluruhan, ujarnya. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia itu memberi apresiasi kepada pemainnya. Para pemain telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan saya pikir saya telah membuat keputusan yang sangat baik ketika saya menurunkan tim kedua melawan Yaman, ujarnya. Saat melawan Yaman di laga terakhir babak penyisihan, Talajic memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis untuk bermain. Hasilnya mereka menang dengan skor 2-1 dan lolos ke semifinal sebagai juara grup. Di semifinal, Bahrain mengalahkan Kuwait dengan skor 1-0. Sementara itu, trofi Piala Teluk 2024 ini bisa menjadi modal dan pelecut semangat Bahrain dalam menghadapi sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain masih memiliki peluang terbuka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini mereka berada di posisi kelima klasemen dengan 6 poin.
Bahrain masih memiliki peluang terbuka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini mereka berada di posisi kelima klasemen dengan 6 poin. Akan tetapi, poin Bahrain sama dengan timnas Indonesia di posisi ketiga, Arab Saudi di posisi 4, dan tim juru kunci Cina. Hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Untuk lolos sebagai 2 tim teratas, Bahrain harus memaksimalkan 4 laga tersisa. Bahrain akan bertandang ke Jepang pada 20 Maret 2025. Kemudian, Bahrain bertandang ke markas Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025. Setelah itu, mereka melawan Arab Saudi di kandang pada 5 Juni 2025. Terakhir, Bahrain bertandang ke Cina pada 10 Juni 2025. Akhirnya terbongkar. Jadi begini alasan PSSI ganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia jelang Piala Dunia 2026. Nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia di ujung tanduk. PSSI mempunyai opsi untuk mendepak pelatih asal Korea Selatan itu. Anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani, menegaskan bahwa PSSI belum ambil keputusan perihal masa depan Shin Tae-yong. Belum ada keputusan resmi dari PSSI, kata Vivin Cahyani. Namun, Vivin mengakui memang ada opsi mengganti Shin Tae-yong dengan pelatih lainnya. Ini dilakukan agar Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 4 pertandingan tersisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah Shin Tae-yong, Timnas Indonesia baru mengemas 6 poin dari 6 pertandingan. Timnas Indonesia hanya menang 1 kali melawan Arab Saudi dan kalah dari Cina serta Jepang. Sisanya bermain imbang melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Australia. Pada 2025 Timnas Indonesia menyisakan 4 laga, yakni melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Masih ada waktu bagi PSSI ambil keputusan untuk mendatangkan pelatih baru. PSSI jelas punya target besar menuju Piala Dunia 2026. Kami perlu dukungan semua pihak untuk bertransformasi menuju yang lebih baik dari segala sisi, kata Vivin Cahyani. Untuk itu, kami terbuka terhadap opsi-opsi apapun yang membuat Timnas Indonesia bisa semakin mendekat ke target utama, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, baik itu tentang pemilihan pemain maupun pergantian pelatih, lanjutnya. PSSI menyadari bahwa pemecatan Shin Tae-yong akan menimbulkan pro dan kontra. Namun, Vivin menyebut semua dinamis dan tidak ada yang permanen. Semua sangat dinamis dan terbuka terhadap perubahan yang lebih baik. Tidak ada yang permanen, dan semua bergerak dinamis menuju arah yang tepat sesuai misi, kata Vivin. Mohon dukungan dan doanya untuk misi Timnas Indonesia mendunia, pungkasnya. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terang-terangan mengatakan sudah melakukan pendekatan kepada gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hanya saja, Erick Thohir tidak menjamin gelandang 28 tahun itu sudah tersedia saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Jairo Riedewald segera diproses, itu berarti ada 2 pemain senior yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama lainnya adalah penyerang anyar Oxford United, Ole Romeni. Insya Allah proses surat menyurat sudah lebih advance ketimbang Jairo Riedewald. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu. Kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, ruangan Aryanusa Ballroom 1 lantai 2, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Kehadiran Jairo Riedewald tentunya berkah bagi Timnas Indonesia. Ex-pemain Crystal Palace itu bisa menjadi tandem ideal bagi gelandang berpengalaman milik skuad Garuda, Tom Hay. Sebelumnya, Tom Hay minim tandem berkualitas di lini sentral. Tandem Tom Hay hanyalah Ivar Jenner, gelandang berusia 20 tahun yang belum menembus skuad senior FC Utrecht. Andai kolaborasi Tom Hay dan Jairo Riedewald terjalin plus ditangani pelatih asal Belanda, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Erick Thohir juga mengonfirmasi kabar PSSI mendekati fullback kiri Atalanta yang tengah dipinjamkan ke Lille, Mitchell Bakker.
Pria berusia 54 tahun itu mengatakan sulit menaturalisasi Mitchell Bakker jika mengacu kepada regulasi FIFA. Mitchell Bakker agak sulit dinaturalisasi setelah kita cek. Sebab setelah dilakukan pengecekan agak sulit karena berdasarkan sesuai regulasi FIFA, harus ibu bapak atau kakek nenek yang memiliki darah Indonesia. Kita sejauh ini belum menemukan surat dirinya qualified sesuai aturan FIFA, tegas Erick Thohir. Harapannya dia bisa membela timnas Indonesia. Tingginya 189 cm dan bisa main sebagai midfielder juga. Tutup pria yang pernah 5 tahun, 2013 sampai 2018, menjabat sebagai presiden Inter Milan ini.